Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ayahanda Bapak dosen kami. Izinkan nama saya Tarmizi Heriantoro Ambe dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 Institut Agama Islam Padang Lawas. Di sini tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas PTUN yang dimana adalah tentang PTUN yang mengabulkan. Adapun nomor putusannya adalah 61/2025/PT.TUN. Adapun para pihaknya, yang pertama adalah penggugat yaitu PT Tangguh Agrojaya berkedudukan di Jalan Pemuda Komplek Pemuda City Walk Blok A nomor 3 dan 5 Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari kantor advokat atau penasihat hukum. Adapun tergugat yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN. Adapun objek gugatan yaitu objek sengketanya. Objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan TUN atau keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat yang pada intinya berupa pembatalan atau dikeluarkannya keputusan atau surat terkait hak atas tanah seperti pembatalan sertifikat hak guna usaha atau HGU atau surat keputusan pemberian hak milik penggugat atau penerbitan surat keputusan baru di atas lahan yang diklaim atau dikuasai oleh penggugat. Adapun kronologi masalahnya di sini yaitu awal mula penggugat PT Tangguh Agrojaya merupakan badan hukum yang memiliki atau sedang memohonkan hak guna usaha atau pemampatan lahan atas sebidang tanah tertentu untuk kegiatan agrobisnis atau perkebunan. Adapun timbulnya sengketa yaitu di kemudian hari, tergugat Menteri ATR atau BPN menerbitkan surat keputusan tata usaha negara. Objek sengketa yang isinya membatalkan, mengubah, atau menerbitkan hak baru di atas lahan milik penggugat kepada pihak lain atau tergugat. 2. Intervensi. Adapun keberatan penggugat. Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak keperdataan penggugat yang sudah ada sebelumnya serta dinilai cacat prosedur atau substansi. Penggugat telah mengajukan upaya administratif, keberatan atau banding administratif, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta selaku pengadilan tingkat pertama yang berwenang karena pejabat yang mengeluarkan adalah menteri. Adapun positanya adalah penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil berikut. Yang pertama, aspek kewenangan. Tergugat dinilai melampaui wewenang salah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa. Adapun aspek prosedur, penerbitan objek sengketa tidak melalui prosedur yang benar seperti tidak adanya penelitian, lapang yang akurat, tidak adanya koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat selaku pemegang hak existing dan mengabaikan warkah pertanahan yang sah. Adapun aspek substansi, keputusan tergugat tumpang tindih dengan hak nyata yang dimiliki oleh penggugat. Penggugat telah menanam modal dan mengelola lahan tersebut secara sah. Yang terakhir, pelanggaran AUPB. Tergugat dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan karena tidak meneliti status tanah secara cermat sebelum menerbitkan keputusan dan asas keadilan atau kemanfaatan. Adapun petitumnya
Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang diterbitkan oleh tergugat atau objek sengketa. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan TUN objek sengketa tersebut. Yang keempat adalah menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar segala biaya yang ditimbul dalam perkara ini. Adapun alasan hakim mengabulkan gugatan atau pertimbangan hukum, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan pada pertimbangan hukum dan hukum-hukum berikut. Yang pertama, bukti kepemilikan hak yang sah. Penggugat berhasil membuktikan secara hukum bahwa mereka adalah pemilik atau pemegang hak yang sah dan terdaftar terlebih dahulu atas objek tanah sengketa tersebut. Yang kedua, cacat prosedur oleh tergugat. Majelis hakim menemukan fakta persidangan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penelitian data fisik dan yuridis dan data yuridis secara cermat melanggar ketentuan PP pendaftaran tanah dan peraturan terkait. Yang ketiga yaitu terbuktinya pelanggaran AUPB. Tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan di atas lahan penggugat terbukti melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian nyata bagi investasi penggugat. Adapun yang terakhir yaitu eksepsi tergugat ditolak. Eksepsi dari tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kompetensi kadaluarsa gugatan atau legal standing dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak oleh majelis hakim. Adapun isi putusan yaitu dalam amar putusannya majelis hakim PT Tun Jakarta mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat Menteri ATR atau BPN berupa objek sengketa tersebut. Yang ketiga adalah mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara objek sengketa tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Demikian dari pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.